Sahabat Al-Khair, di video kali ini kita akan menyelami satu hal yang tak kasat mata, namun begitu dalam rasa yang dimiliki oleh para wali-wali Allah, serta para penempuh jalan akhirat. Sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, bahkan oleh para ulama besar atau ahli fikih sekalipun, ya hadir bukan di lisan tapi di hati. Mari kita mulai pembahasannya dengan hati yang jernih dan jiwa yang tenang. Jika kita berbicara tentang tasawuf, maka tak bisa tidak kita akan berbicara tentang ilmu rasa. Lalu apa sebenarnya yang dirasakan oleh para wali Allah setelah mereka menapaki jalan tasawuf? Untuk memahaminya kita perlu menyelami 4 tingkatan jalan yang telah dilalui oleh para penempuh hakikat, syariat, hakikat, makrifat, dan tasawuf. Syariat adalah pekerjaan lahiriah. Bagi orang awam ini disebut sebagai sembahyang, puasa, zakat, ibadah yang tampak secara jasmani. Namun dalam pandangan tasawuf, syariat adalah amalan jasad, gerakan yang tampak, tapi belum menyentuh batin lalu naik ke tingkatan hakikat. Inilah kehendak dalam batin. Sesuatu yang tak terlihat tapi menjadi roh dari amal. Tapi mengapa itu dilakukan? Kemudian ada makrifat, yaitu jalan menuju pengenalan diri. Disinilah seorang hamba mulai menyadari siapa dirinya, siapa Tuhannya. Namun makrifat ini masih sebatas ilmu, masih berupa pemahaman seperti teori yang belum sampai kepada rasa sejati. Barulah setelah itu seorang hamba sampai pada tasawuf yang hakiki, yaitu ketika hakikat itu benar-benar dihidupi, bukan hanya dipahami, bukan lagi teori, bukan lagi konsep, tapi rasa yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah sampai. Di titik ini semua kata menjadi tumpul, karena bagaimana mungkin menjelaskan sesuatu yang hanya bisa dirasakan? Mereka yang belum sampai tak akan bisa memahaminya, dan mereka yang telah sampai pun seringkali memilih diam karena rasa itu terlalu dalam untuk dilukiskan. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. Jika ada di antara saudara yang menonton video ini namun belum sampai pada derajat makrifat, saya sarankan untuk mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar pengenalan diri, karena pembahasan ini ditujukan untuk mereka yang sudah memahami jalan makrifat dan kini melangkah menuju pemahaman tentang tasawuf yang lebih dalam. Saya khawatir jika belum sampai pada pemahaman itu bisa timbul salah tafsir baik di dunia maupun di akhirat. Karena biasanya justru yang gemar menyesatkan adalah mereka yang baru memahami fikih secara tekstual. Sedangkan orang yang telah sampai kepada makrifat, saya yakin 100% tak akan berani menyesatkan orang lain. Apalagi sesama muslim karena rasa takut kepada Allah jauh lebih besar daripada dorongan untuk menilai sesat. Mari kita lanjutkan rasa yang dirasakan oleh para wali Allah, mereka yang telah sampai pada makam tasawuf. Sejati adalah rasa tanpa kepemilikan. Maksudnya rasa bahwa dirinya ini bukan miliknya sendiri lagi. Coba renungkan dalam-dalam. Ketika rasa memiliki terhadap diri ini telah hilang, maka yang tersisa hanyalah pengakuan bukan aku yang memiliki diri ini. Dan ketika rasa ini hadir, ia mulai mendekati hakikat siapa yang sebenarnya memiliki dirinya. Jika ia berbuat baik, maka hatinya pun akan berkata, bukan aku yang berbuat baik. Dan rasa itu pun terasa biasa saja, tanpa bangga, tanpa rasa lebih. Amal ibadah, pahala atau ganjaran bukan lagi menjadi tujuan utama dalam berbuat baik. Karena kebaikan itu muncul bukan dari dorongan ingin dihitung, tetapi benar-benar lahir dari kedalaman hati yang telah dipenuhi rahmat. Orangnya menjadi tidak tega melihat hewan disakiti. Hati ini langsung bergetar. Ilmu hayat sama basar dan kalam. Kudrat artinya kuasa iradat, artinya kehendak. Ilmu artinya pengetahuan, hayat artinya hidup. Samak artinya mendengar, basyar melihat, kalam artinya berbicara. Ketujuh sifat seorang tidak akan mudah menyakiti. Dan ketika kelembutan itu sudah hidup dalam diri, maka akan muncul satu cahaya, yaitu sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun hati mereka tetap berkata, bukan aku yang pengasih dan penyayang, bukan aku yang baik. Semua hanya karena Allah, karena sesungguhnya tiada dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Dari kelembutannya, hati itulah timbul sifat yang mulia, yaitu warak. Warak adalah sifat hati-hati. Hati-hati dalam berbicara, dalam bertindak, bahkan dalam memandang. Pendengaran dijaga. Jika ada orang yang mulai membicarakan keburukan orang lain, maka hati ini spontan berpaling. Tak ingin turut serta dalam dosa yang tak berwujud itu. Pandangan pun dijaga. Tak digunakan untuk melihat yang tak pantas. Karena hati ini tahu setiap yang dipandang akan meninggalkan jejak di dalam dada. Dan ketika sifat warak mulai tumbuh, maka muncullah satu hal yang sangat halus namun nyata, yaitu suara di dalam diri. Suara yang bukan berasal dari luar,
tapi terasa seperti arahan lembut dari dalam hati, teguran demi teguran, peringatan demi peringatan, dan bahkan soalan demi soalan mulai muncul. Kadang-kadang muncul pertanyaan dalam diri yang begitu dalam dan sulit dijawab, tapi anehnya jawaban itu datang dari diri kita sendiri. Seakan-akan Allah sedang berbicara melalui nurani mengajak kita merenung, mendengar, dan kembali kepadanya. Ini bukan wahyu, bukan bisikan gaib, tapi pantutan dari hati yang bersih yang sudah mulai disinari cahaya. Namun jika rasa ini telah hadir, jika kelembutan hati sudah menjadi bagian dari keseharian, dan jika sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah menghiasi langkah-langkah hidup kita, maka berhati-hatilah, karena di titik ini ujian yang paling halus pun akan datang. Rasa bangga dan rasa bangga ini datang bukan dari lisan, tapi dari bisikan jiwa yang paling dalam. Ya tak tampak, tak terucap, tapi bisa menggerus seluruh amal dan rasa. Berapa banyak yang tergelincir bukan karena kesalahan besar, tetapi karena lupa siapa pemilik sebenarnya. Dari sifat-sifat itu, seakan-akan kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan yang dilakukan adalah miliknya sendiri. Jika kita lupa, jika kita merasa aku sudah lembut, aku sudah sampai, maka itu tanda bahwa kita sedang jauh darinya. Itulah yang disebut sebagai riak yang tersembunyi, riak yang halus yang tak terlihat bahkan oleh diri kita sendiri karena terselip di balik amal yang seolah-olah ikhlas. Jika engkau merasa tergelincir atau merasa mulai berbangga, berucaplah, Ya Allah, sesungguhnya hati kami berada dalam jari-jari tangan-Mu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran bahwa Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka jangan pernah merasa aman dari iri dan ujub, dari merasa diri telah cukup, karena jalan menuju Allah bukan soal sampai, tetapi soal terus kembali dan kembali mengingat bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jika sudah demikian, maka ingatlah kembali 7 sifat Allah yang telah ditajalikan dalam diri. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, dan basar. Pandanglah semua itu sebagai miliknya lalu fanakanlah dirimu. Inilah yang disebut dengan fana billah, lenyapnya rasa kepemilikan. Hilangnya rasa aku di hadapan Allah dan yang tersisa hanyalah sadar bahwa semuanya berasal darinya dan kembali kepadanya. Dalam keadaan seperti ini tetaplah berendah diri. Karena kerendahan hati inilah yang menjaga agar Nur Muhammad, cahaya keteladanan dan kasih, sayang yang diwariskan kepada setiap hamba pilihan, tidak tercabut dari dalam batin. Ingatlah, Allah Ta'ala tidak memandang kepada jasadmu, tidak pula kepada rupa atau tampilan lahirmu, tapi yang dipandang adalah batinmu, hati yang ikhlas, yang tenang, yang tunduk, dan yang selalu merasa membutuhkannya. Jika keseharianmu telah terbiasa hidup dengan kesadaran ini, jika langkahmu sudah dibimbing oleh rasa ini, maka apa bedanya dirimu dengan para wali-wali Allah? Para wali bukanlah makhluk langka. Mereka hanyalah hamba-hamba yang menjaga rasa, memelihara batin, dan terus melangkah di atas jalan yang sama. Hanya saja cara penyampaian mereka berbeda-beda, dan pengalaman spiritual mereka pun tak selalu serupa. Namun jalannya tetap satu, menuju Allah dengan cinta dan penghambaan yang penuh kesadaran. Setelah seseorang melalui makam fana, yaitu lenyapnya rasa memiliki dan ketiadaan rasa aku di hadapan Allah, maka akan datang makam berikutnya, yaitu baqa billah, hidup bersama Allah. Baqa bukan berarti menjadi kekal seperti Allah, karena itu mustahil. Tetapi baqa adalah hidup dengan kesadaran yang terus-menerus bahwa semua gerak, semua langkah, semua kata adalah atas izin dan kekuatan darinya. Hidup bukan lagi berdasarkan keinginan pribadi, tapi berdasarkan apa yang Allah ridai. Pikiran, ucapan, tindakan, semuanya ditimbang dari rasa. Apakah ini mendekatkan atau menjauhkan darinya? Para wali tidak hanya tenggelam dalam cinta, tetapi mereka kembali, sadar dengan membawa cinta itu untuk menghidupkan umat menjadi pelita bagi hati-hati yang gelap tanpa pernah merasa menjadi cahaya itu sendiri. Di makam baqa inilah seseorang tetap makan, minum, bekerja, berbicara, berinteraksi, namun batinnya selalu bersama Allah. Jiwanya tidak sibuk dengan dunia, tapi juga tidak meninggalkan dunia. Indah larut, ia bekerja tapi tidak terikat. Ia berbicara tapi hatinya tetap zikir. Seperti yang dikatakan oleh para sufi, tangan mereka sibuk di dunia tapi hati mereka selalu bersama Allah. Dan ingat, setelah sampai pun bukan berarti aman. Ujian batin, bisikan keakuan tetap ada. Karena itu rasa rendah diri harus terus dijaga. Seorang wali sejati justru semakin merasa dirinya tidak memiliki apa-apa dan tak layak dibandingkan siapa-siapa. Hatinya seperti tanah, diinjak tidak mengeluh, dan justru menumbuhkan apa yang ditanamkan padanya. Orang yang telah berada dalam maqam baqa billah
Hidup bersama kesadaran kepada Allah, maka tanda-tandanya bukan tampak dari luar, tapi terasa dari dalam. Mereka tidak suka menonjolkan diri, tidak ingin dikenal, dan bahkan jika disebut wali, hatinya segera menolak karena merasa masih hamba yang penuh kekurangan. Namun ada tanda yang bisa kita rasakan jika mendekati mereka. Hatinya meneduhkan, kata-katanya melembutkan, kehadirannya membuat kita ingin diam dan merenung. Bukan sekadar kagum. Salah satu ciri orang yang berada di makam ini adalah mereka tidak lagi terganggu oleh dunia. Bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena mereka telah melihat dunia sebagaimana adanya sebagai ladang untuk mengenal Allah, bukan sebagai tempat menetap. Jika mereka diberi kesenangan, mereka bersyukur tapi tidak melekat. Jika diberi cobaan, mereka bersabar tanpa mengeluh. Karena dalam hatinya semua sudah diatur, dan semua berasal dari Yang Maha Lembut. Ketika ujian datang, mereka tidak sibuk mencari kenapa aku, tapi lebih sering berkata, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Dunia tak membuat mereka silau, pujian tak membuat mereka besar kepala, caci maki pun tidak. Karena poros hidup mereka sudah bergeser bukan lagi pada pandangan manusia, tapi pada pandangan Allah semata. Dan jika seseorang telah sampai pada makam rasa melewati fana dan baka, maka bukan hal yang aneh jika Allah mulai menampakkan karamah padanya. Karamah adalah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya. Bukan karena hamba itu meminta, tapi karena Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya melalui hamba tersebut. Kadang karamah itu terjadi di luar nalar melampaui batas logika manusia biasa. Entah itu berupa pengetahuan yang datang tiba-tiba, doa yang langsung dikabulkan, hati yang bisa membaca rahasia, bahkan tubuh yang mampu hadir di tempat jauh tanpa bergerak secara lahiriah. Namun disinilah ujian paling halus itu datang. Jika karamah hadir, jangan pernah merasa bahwa itu milikmu. Karena karamah bukanlah tanda bahwa engkau mulia, tapi tanda bahwa Allah sedang menunjukkan kemuliaannya melalui dirimu. Maka rendahkanlah diri lebih dalam lagi. Segera ingat dan katakan dalam hatimu, ini bukan karena aku. Ini semua karena Dia. Karena banyak yang tergelincir justru karena karamah. Mereka mulai merasa berbeda, mulai ingin dikenal, mulai ingin dilihat. Padahal para wali sejati jika terjadi karamah di hadapannya, ia segera menutupinya. Bahkan takut jika itu sampai diketahui orang lain. Karena mereka khawatir karamah yang tampak akan menutup rasa fana yang telah mereka capai. Maka ketahuilah menjadi bukanlah tujuan. Itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Karena sesungguhnya taqarrub ilallah, kedekatan kepada Allah cukup dengan kelembutan hati. Tak perlu menjadi sosok yang dikenal memiliki karamah. Tak harus bisa berjalan di atas air. Tak mesti mampu menyingkap rahasia makhluk. Cukuplah hatimu lembut, jiwamu bersih, dan langkahmu terjaga. Lihatlah, Allah tidak menilai kehebatanmu tapi kelembutan rasamu. Contohlah Imran, seorang laki-laki biasa. Namun karena kelembutannya, karena rasa yang jernih dalam dirinya, Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran. Ali Imran bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, tetapi karena hatinya yang bersih yang darinya lahir, sosok-sosok suci seperti Maryam dan Isa. Bayangkan, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah memilihnya. Allah tinggikan namanya karena kelembutan. Hatinya telah menjadi jalan, cahaya bagi keturunan setelahnya. Maka jika hari ini kau merasa biasa-biasa saja, tidak dikenal, tidak disebut-sebut, tidak punya kelebihan lahiriah, jangan kecil hati. Bisa jadi hatimu lebih dekat pada Allah daripada mereka yang ramai disebut wali. Tasawuf bukan soal gelar, tapi soal rasa, soal menjaga batin, menundukkan diri, dan menyadari siapa pemilik segala sesuatu. Suatu ketika di usia saya yang baru mau masuk 21 tahun, saya sedang semangat-semangatnya belajar ilmu makrifat. Waktu itu saya sangat ingin sekali bisa seperti guru-guru yang katanya, kasyaf bisa melihat yang gaib, bisa tahu kejadian sebelum terjadi. Pokoknya saya ingin sekali mau bisa buka hijab sampai akhirnya terbukalah hijab saya. Dan itu bukan mimpi, bukan halusinasi. Saya tuh benar-benar melihat saya tinggal di rumah mertua di lantai 2 dan malam-malam itu saya melihat makhluk-makhluk aneh lalu lalang. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bentuknya saya sendiri bingung mau jelasin gimana. Dan reaksi saya bukannya tenang dan bijak seperti guru-guru sufi, saya malah ketakutan. Tiap malam istri saya pun bingung lihat kelakuan saya karena tiap malam saya tak bisa tidur. Sibuk menjelaskan bentuk-bentuk makhluk yang datang kepada istri saya. Akhirnya orang tua saya datang dan itas ini bagian lucunya. Bukannya dibawa ke guru mursyid atau kiai. Saya malah dibawa ke dukun. Dan si dukun itu bilang saya ini kena kepohonan. Orang Kalimantan mungkin tahu istilah ini. Intinya semacam terganggu.
Karena ada pintu batin yang terbuka secara tidak semestinya. Lalu si dukun minta sesajen beras ketan, beras putih, telur, dan banyak lagi yang saya sendiri lupa. Saya yang awalnya ingin jadi orang kasyaf, malah berakhir seperti tokoh sinetron misteri. Dan sekarang kalau saya ingat kejadian itu, saya cuma bisa ketawa sendiri. Tapi dari pengalaman itu saya belajar bahwa keinginan untuk melihat yang gaib itu bukan tujuan. Dan kalau hijab belum siap dibuka, jangan memaksa. Jangan karena nafsu. Karena kalau dibuka tanpa bimbingan yang datang bukan kedamaian, tapi malah ketakutan. Saya menyarankan kepada saudara-saudaraku sekalian, jika kalian sudah mulai memahami jalan ini dan ingin mengamalkannya, silakan diamalkan. Kalau perlu, simpan video ini agar bisa diputar ulang. Karena jalan ini bukan perkara sekali dengar langsung paham. Bagi yang ingin mengulang dari dasar-dasar tasawuf, silakan buka playlist saya khusus bagian pengenalan diri. Insya Allah dari sana kita bisa berjalan bersama sedikit demi sedikit mengenal Allah melalui jalan hati. Namun satu hal yang penting ditekankan, tetaplah belajar kepada guru-guru, mursyid masing-masing. Karena mereka tahu jalur batin dan mereka pula yang Allah titipkan sebagai pembimbing di jalan ini. Apa yang saya jelaskan di sini hanyalah gambaran jalan dan cara pakai. Tapi jalan itu tetap harus dituntun oleh mursyid sejati dengan bayat yang jelas dan sanad yang bersambung. Agar kita tidak tersesat di tengah jalan dan ilmu yang kita pelajari tidak menjadi sebab kebingungan. Demikianlah wahai saudaraku yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Karena sungguh ilmu kita ini tak lebih dari setetes dibanding luasnya samudera ilmu Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.